Selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang kita mau bahas tentang termokimia. Kayak namanya, berarti dia berurusan dengan suhu kan, termokimia. Berarti tentang suhu-suhu gitu. Nah, termokimia itu reaksinya ada dua, yaitu reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Nah, reaksi eksoterm itu prinsipnya dia akan membebaskan kalor atau suhu dari sistem ke lingkungan. Sedangkan kalau endoterm kebalikannya, dari lingkungan ke sistem. Jadi kalau endoterm tuh masuk, menyerap, kalau eksoterm akan membebaskan. Ciri-ciri dari eksoterm itu adalah delta H-nya negatif. Delta H itu apa? Delta H itu adalah entalpi. Dan entalpi produknya itu lebih kecil daripada entalpi milik reaktan, sehingga dia negatif. Karena rumus delta H sendiri adalah itu adalah H produk, entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Kemudian ciri-ciri dari endoterm itu adalah nih, entalpinya selisih entalpinya positif. Makanya entalpi produknya lebih besar daripada entalpi reaktan. Jadi ini grafiknya, kalau untuk eksoterm sendiri deltanya di sini nih. Jadi di sini tuh produk kan, produk. Aduh, ini nggak kelihatan. Produk, terus ini ada reaktan. Karena produknya tuh lebih kecil daripada reaktan, maka selisihnya kan negatif. Nah, beda sama endoterm nih. Endoterm tuh selisih entalpinya positif karena produk dia lebih besar daripada reaktannya. Gitu. Contoh reaksi eksoterm dan endoterm pada kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau eksoterm tuh contohnya kayak reaksi kapur dengan air kan, dia akan membebaskan kalor ke lingkungan kan. Makanya kalau kita campurin tuh kapur kohor ke air, airnya tuh bakal meningkat suhunya. Kan? Yang kedua reaksi pembakaran, reaksi korosi atau oksidasi dari besi, kemudian proses respirasi, pernafasan, dan reaksi pembentukan air atau delta HF dari H2O. Kemudian kalau endoterm itu dia reaksinya pengkristalan dari barium hidroksida oktahidrat dengan kristal amonium klorida. Kemudian ada reaksi fotosintesis, itu merupakan endoterm, karena dia membutuhkan panas kan, masuk tuh panas dari matahari. Kemudian ada cracking alkana atau pemutusan rantai alkana dan mencairnya es batu. Kemudian hal-hal yang penting di dalam termokimia itu adalah delta H. Delta H itu adalah perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi itu rumusnya ini. Entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Misalnya ada pembentukan dari H2O. H2 ditambah O2. Jadi H2O kan. Nah, delta H-nya itu berarti delta H milik H2O dikurangi delta H milik H2 dikurangi lagi delta H milik O2. Tapi inti dia dikalikan dengan koefisien, karena ini enggak 1, maka di sini ada setengah delta H dari O2 gitu. Kemudian jenis-jenis perubahan entalpi, yang pertama adalah delta HF. Delta HF itu enaknya adalah entalpi pembentukan. Entalpi yang digunakan untuk pembentukan 1 mol dari sebuah produk nih. Makanya di sini harus koefisiennya 1. Usahakan 1. Ini 1 ya. Contohnya ini. Kemudian yang kedua, delta HD atau disposisi. Jadi dia tuh penguraian, misalnya H2O. Jadi yang penguraian dari 1 mol. Jadi yang 1 koefisien 1 tuh di reaktannya. Kemudian delta HC itu untuk pembakaran. Contohnya ini. Pembakaran dari 1 mol propan. Nah, kemudian ini ada penentuan dari entalpi reaksi. Penentuan dari kita gimana sih cara nentuin entalpi? Bisa yang pertama dengan kalorimetri. Rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T seperti biasa. Atau Q itu sebagai kalor jenis, massa,
EQ itu kalor, M itu massa, C itu kalor jenis, dan delta T itu perubahan suhu. Sedangkan untuk mencari kalorimetri bisa juga dengan C. C ini adalah kapasitas kalor atau boom kalorimetri dan dikali dengan delta T. Kemudian ada hukum Hess, cara untuk menentukan entalpi reaksi. Sebenarnya prinsip dari hukum Hess ini adalah perubahan entalpi itu kan nggak dipengaruhi oleh jalannya reaksi. Yang penting dia tuh awal sama akhir, mula-mula sama akhir dari reaksi. Misalnya ini kesini ya, sini adalah delta H-nya. Aku mau ke C nih, aku bisa juga lewat jalan sini nih. Nah, misalnya ini delta H A, misalnya delta H B. Nah, delta H yang pengen aku cari itu bisa delta H A ditambah delta H B. Nggak berpengaruh sama jalannya, jadi ini sama ini tuh sama gitu. Selanjutnya ada juga data entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan itu kita dapat dari jumlah delta HF produk atau pembentukan dari sebuah produk. Produk itu yang di sebelah kanan ya, dikurangi jumlah entalpi dari pembentukan reaktan. Atau enaknya dibilang tuh sebenarnya kanan dikurangi kiri, kaki ya. Misalnya ada tadi pembentukan H2O. H2 itu kan dari H2 ditambah setengah O2. Nah, delta H-nya tadi, delta H ini, delta H2O rumusnya gini, H2O dikurangi delta H2 dikurangi setengah dari delta HO2. Depannya tinggal dikalikan dengan koefisien masing-masing reaksi. Kemudian dapat juga dicari dengan data energi ikatan. Nah, energi ikatan itu ada energi ikatan rata-rata dan energi ikatan atomisasi. Energi ikatan rata-rata itu diperoleh dari energi ikatan pemutusan dengan energi ikatan pembentukan. Berarti dia bukan kanan kurang kiri, tapi kiri dikurangi kanan. Jadi kalau misalnya energi ikatan rata-rata, ikatan dari H2O, ikatan dari O2, ikatan dari H2O ini dikurang, jadi gini kan H2 itu kan gini kan, berarti energi ikatan ini ditambah energi ikatan dari setengah O2 dikurangi energi ikatan dari H2O. Nah, ini adalah energi ikatannya delta H. Kemudian ada energi atomisasi. Nah, energi atomisasi itu dia tuh dari jumlah energi ikatan yang ada. Itu.